Halo semuanya. Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Alhamdulillah kita bisa terus untuk mengikuti seri tutorial belajar.net ya. Sekarang di Selasa ini kita bahas masih dalam bahasan link. Sekarang kita fokus ke join. Dan seperti biasa, semoga join ini cukup. Kalau tidak ya kita akan bahas lanjutannya join di hari Jumat ya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya dari join di link ini adalah sebetulnya dibilang sama dengan join di database seperti SQL, tidak sama persis, walaupun dasar teorinya sama. Jadi kita akan lihat lagi kenapa kok begitu. Oke, sekarang kita masuk ke seri tutorial belajar ini di episode 10. Kita akan bahas aneka join di link di .NET 9. Nanti kenapa saya kasih penekanan di .NET 9 ini? Insya Allah kalau sempat sekalian akan saya demokan di akhir-akhir kenapa kok di .NET 9. Oke, nama saya Rian Kuswarono dan alhamdulillah kita masuk dalam bahasan link lebih lanjut yaitu join ya. Tentang saya teman-teman bisa lihat di channel saya itu ada intro video saya. Kalau banyak request tentang mungkin bisa dipadatkan lagi akan saya padatkan. Tapi karena requestnya masih belum banyak ya tidak saya lanjut dulu. Jadi teman-teman bisa melihat siapa saya, apa yang saya kerjakan, bisa langsung di website ini. Dan ini linknya kalau mau langsung ke videonya ya. Tapi ya bisa langsung ke channel saya, terus bisa langsung dilihat about me-nya. Oke. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke lebih lanjut tentang link ya. Ini saya berikan suatu latar belakang. Teori acuan atau referensi link adalah aljabar relasional atau relational algebra. Yaitu aljabar yang ini bahasa gampang ya, secara fokus bahasa relasi atau hubungan dalam teori himpunan. Atau himpunan itu ya kalau bahasa bebasnya atau bahasa lepasnya itu kumpulan atau sekumpulan data ya. Jadi teori himpunan itu sendiri masuk dalam bagian dari aljabar juga, yaitu kategori teori yang juga mendasari atau melatar belakangi teori himpunan atau set teori. Ada yang bilang set teori yang mendasari kategori teori, tapi itu perdebatan yang menurut saya sih tidak akan saya bahas di sini. Teman dari pengalaman saya pribadi, kategori teori inilah yang mendasari set teori karena apa? Kita sebelum bisa membayangkan suatu kumpulan atau himpunan harus tahu kategorinya atau sesuatu yang mendasari kenapa kita perlu mengelompokkan itu. Itu kenapa saya sebutkan di sini kategori teori yang mendasari, bukan hal sebaliknya. Oke. Nah, ini adalah default join ya. Join di link adalah inner join. Sekali lagi, join di link adalah inner join yang jika kita ada gambarkan dua himpunan dalam bentuk lingkaran, outputnya atau hasilnya adalah data yang di tengah-tengah ini ya. Jadi yang berupa irisan ini, nah ini mana maksudnya? Oh ini dia, irisan dari dua data. Nah, ini adalah diagram Venn ya. Mungkin kalau yang masih ingat di kalau salah di SD ya atau SMP ya, SD seingat saya sekarang. Jadi ada dua kumpulan ya, dicari irisannya dan ada di tengah-tengah sini dan ini adalah bentuk paling gampang untuk memudahkan kita memvisualisasi atau membayangkan inner join. Jadi ini adalah inner join. Dan defaultnya join di link adalah inner join. Tidak seperti kalau di SQL Server bisa inner join, bisa left join, left outer join, bisa right outer join, bisa cross join, dan sebagainya. Jadi ini adalah inner join. Dan ini nanti akan mendasari pembahasan awal tentang join, teman-teman. Oke.
Nah, ini kita coba masuk ke demonya. Demo aneka join. Dan untuk mempersingkat beberapa hal, saya sudah siapkan ya. Jadi saya nggak akan ketik dari awal. Oke. Untuk kita simulasikan join, minimal harus ada 2 kumpulan. Nggak bisa kalau satu, ya. Satu tidak bisa. Jadi minimal 2, bisa lebih, ya. Tapi untuk mempersingkat penjelasan saya, di awal-awal ini kita fokus ke 2. Sebelumnya kita udah buat master mahasiswa, ya. Master mahasiswanya ini agak saya rubah, ya. Jadi mahasiswanya itu sudah tidak ada kota, dan ini kotanya itu kota ID, di mana ID ini adalah sudah ada penyimpanannya sendiri. Jadi ada master kota, ya. Dan semua yang ada di sini itu tidak nullable. Teman-teman masih ingat kan sebelumnya kita bahas kalau sejak 6 ya, 6 apa 7, 6. Jadi ada yang namanya nullability, itu by default dia enable. Kalau dia enable, dia akan selalu cek setiap kali ada compile, ya. Jadi kalau kita tidak kasih tanda tanya seperti ini, berarti ini bisa null. Kalau tidak kita kasih, berarti tidak boleh null, ya. Seperti ini. Kalau tidak boleh null, berarti pada saat kita definisikan propertinya seperti ini masih ingat ya teman-teman, ini auto property ya. Ada getter, ada setter. Itu harus dikasih default value. Karena dia tidak boleh null. Nah, saya mikir mudahnya adalah saya kasih string empty. Ini konstanta yang sebetulnya sama aja dengan saya ngisi seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini string empty. Tapi biasanya saya pakai yang konstantanya karena menurut saya ini sangat-sangat membantu ya, dan sekali lagi akan mempermudah orang untuk mereview. Jadi belum tentu yang hemat ngetik itu tidak mempermudah orang untuk melakukan code review ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke contohnya. Ya, jadi kita ada 2 kumpulan, di mana ada master mahasiswa ya, list MAS, dan ada master kota. Walaupun di bagian yang tadi, yang diagram Venn itu tidak bisa menjelaskan secara detail ya, tetapi akan lebih mudah untuk saya memberikan suatu ilustrasi kalau join itu, kalau kita punya yang namanya parent child, di mana itu one to many ya. Jadi ada satu table induk yang tiap barisnya atau tiap row-nya atau tiap record-nya bisa punya banyak anak di tabel lain. Kalau kita lihat di sini, balik lagi kita ke program ya. Ini saya initialize atau saya bentuk data master mahasiswanya di sini. Di atas. Nah, ini dia. Initialize list MAS. Di sini sudah saya siapkan dan saya tidak mengisi nama kota lagi langsung di sini ya, teman-teman. Jadi ini ada Iran Kusuma, kota ID-nya 3. 3 itu adalah Surabaya. Jadi sesuai dengan initialize yang master kota yang sudah saya buat juga di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini code ini akan saya push ya. Tapi saya pushnya tidak pada saat sekarang. Nanti kalau pas videonya online, oke. Dan itu pun akan saya kurang-kurangi supaya teman-teman juga harus belajar. Mau nggak mau kita ikuti bareng-bareng videonya. Karena saya sudah pernah ada semacam keluhan, Pak atau Mas atau Eriawan, kok ini videonya panjang banget, saya males belajarnya. Wah, tapi setelah itu pertanyaannya banyak. Nah, itu berarti dia nggak lihat video saya. Percuma, saya nggak akan bisa membantu Anda dengan maksimal kalau Anda tidak melihat video saya secara penuh. Kalau misalnya ada feedback, oh ya kurang jelas suaranya, nanti akan saya perbaiki. Jadi nggak usah khawatir.
akan saya misalnya mungkin kurang jelasnya apa, apakah kurang keras, ya saya akan upload lagi kalau perlu. Kalau memang kurang keras. Tapi yang saya tekankan di sini adalah Anda lihat video saya dan dari situ akan ada diskusi yang konstruktif. Diskusi yang sesuai dengan, oh salah Pak itu Pak. Saya udah lihat di menit ini, wah ini kurang itu, atau kurang jelas, atau itu di code saya itu saya coba yang agak beda dikit, jadinya kok keliru hasilnya. Nah itu yang mendasari saya untuk selalu sejak 2 episode sebelumnya, tolong lihat video saya, apalagi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah itu ya, jangan ragu-ragu, segera kasih komen di video saya. Saya juga ada di LinkedIn, tetapi saya akan mendahulukan dan memprioritaskan untuk kalau Anda komen di YouTube-nya. Oke? Kita lihat di sini ya, balik lagi ini ada Inisialis Master Kota. Dan di sini saya pakai cara sederhana. Jadi counternya mulai dari 1. Counter ini untuk memberikan ID atau identitas ke kota ID. Supaya gampangnya saya bikin urut aja. Jadi ini 1. Nah setelah 1 pasti ini karena plus, jadi di sini nanti akan jadi 2, 3, dan seterusnya. Surabaya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ID-nya 6 ya, teman-teman. Oke. Dan teman-teman untuk nyoba ini bisa. Jadi di sini sudah saya sediain ya. Di program itu ada yang mencetak semua kota yang sudah saya buat di Inisialis ini. Oke. Dan dengan ID-nya tentunya. Ini saya pakai string interpolation. Dan for each ini punyanya metodenya list ya teman-teman. List yang generik ya. Kayak ini list master kota. Jadi list of T ya, itu ada metode for each. Ini bukan extension method ya. Tapi teman-teman kalau mau bikin sendiri ini bisa. Jadi mungkin bisa ada memicu diskusi. Kalau teman-teman bisa buat ini silakan kita diskusikan. Tapi tentunya kasih komen dulu di video saya. Oke? Nah, ini kita manggil for each itu adalah mensimulasikan for each, tetapi pakai metodenya yang dijadikan parameter adalah delegate. Kalau kita lihat di sini, ini adalah action ya. Action berarti dia mengerjakan sesuatu dan tidak mengembalikan apapun ya. For each kan juga kayak gitu, tidak ada kembalian apapun. Kan dia mengerjakan sesuatu. Dia mengiterasi semua elemen, masing-masing elemen yang ada di collection-nya. Oke. Nah, ini MST kota adalah itemnya. Itemnya itu ditampilkan satu-satu. Jadi ada propertinya kota ID dan kota. Dan si list master kota ini akan saya join. Nah, satu tabelnya atau kumpulannya si master kota bisa banyak, lebih dari 1 di master mahasiswa. Karena mahasiswa bisa banyak berada di satu kota yang sama, berada di kota yang lain-lainnya. Nanti kita akan bisa lihat. Dan ini adalah bentuk join yang sederhana. Kalau kita pakai pseudo syntax ya. Jadi from MST kota in list master kota join MHS ya. Jadi from-nya itu adalah from orang tuanya dulu. Dan ini yang tidak jelaskan di teorinya diagram Venn yang basic-basic ya. Jadi ini kalau untuk yang kita cari irisannya seperti yang di ini bagian ini ya. Kita join MHS in list MHS. Jadi join per itemnya apa ditampung dulu, kita pakai variable apa, sama seperti for each ya teman-teman. Jadi ini adalah per itemnya. In atau di dalam kumpulannya apa? List MHS. Sama ini from MST kota in list master data. Nah ini kurang lebih benar-benar mirip seperti sintaksnya join ya. Jadi join MHS in list MHS on MST kota.kota ID equals MHS.kota ID. Equals ini penting ya teman-teman. Equals di sini adalah equi-join. Seperti yang saya bahas sekilas di video sebelumnya, equals di sini adalah equi-join. Nah, equi-join itu apa? Kita lihat di dokumentasinya ya.
Kalau nggak salah ini, ya. Coba kita cari kata itu. Equi join. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Inner equi join. Inner equi join. A join clause performs an equi join. Dengan kata lain, atau in other words, Anda hanya fokus untuk membandingkan key-nya atau kolom kuncinya atau properti kuncinya. Nah, konsekuensinya adalah tidak bisa untuk misalnya lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Itu kenapa namanya equijoin. Dan ini sesuai dengan teorinya relational algebra ya, teman-teman. Jadi di sini kita buka lagi ya wikipedia.org ya. Saya cari lagi aja di sini. Relational algebra. Nah, itu ada bawahnya itu adalah teori yang mendasari relational database ya. Theoretical foundation for relational database. Particularly atau secara spesifik query language seperti SQL dan lain-lain. Dan ini ada penjelasan tentang join and join like operators. Pertama adalah natural join. Kemudian ini ada theta ini saya bacanya. Dan equijoin. Oke. Ini pembahasan tentang equijoin. Untuk kasus di mana operator theta itu adalah sama dengan, maka ini disebut equijoin. Jadi equality atau kita bandingkan apakah objeknya itu value-nya atau key-nya, sebetulnya lebih condong kalau dalam kasusnya ini atau konteksnya ini adalah key-nya itu sama. Jadi kalau kita lihat di sini ini kesimpulannya, equijoin itu adalah salah satu macam atau contoh dari ini apa? Theta join atau theta atau apa ini? Wah, luar biasa ini. Ya, secara umum theta join ini adalah binary operator yang ditulis dalam bentuk notasinya seperti ini. Ini notasi apa itu layang-layang ngadep depan belakang ini. Jujur saya kurang tahu gimana cara bacanya, tapi pasti akan saya cari dan saya coba jelaskan. Tetapi intinya adalah link ini adalah teori dasarnya relational algebra, dan ini juga tidak hanya mendasari database tapi juga mendasari kenapa kok link itu fokusnya ke equijoin dulu. Oke, kita kembali lagi ke code-nya. Nah, itu kenapa ini pakai kata kuncinya equals ya. Kata kuncinya adalah equals. Jadi on atau kondisi apa yang mendasarinya, apa dibanding dengan apa, tapi dibandingnya tuh hanya secara sama dengan atau equals. Baru setelah itu kita select new ini bla 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 bla. Nah, hasil join kemudian kita select ini kita buat anonymous class, di mana kelas yang baru ini, yang anonymous ini, propertinya adalah nama depan, nama belakang, kota, ID, dan kotanya. Tapi ya tentunya ini menggabungkan informasi dari master kotanya. Makanya master kotanya itu ada kota yang sudah kita hubungkan, ya. Ini, di mana master kota ID itu sama dengan MHS kota ID. Jadi, mirip dengan database, ya. Oke, hasil link ini saya paksa supaya dalam bentuk list ya. Dan ini saya cetak. Ini saya berhentikan dulu di sini. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk exception method,
Bentuknya sedikit lebih kompleks, tetapi sekali lagi akan lebih mudah kita mengertinya. Oke? Jadi saya copy, ya. Kemudian saya copas. Ini misalnya saya kasih rename, Ctrl RR. Untuk ini saya kasih 02. Oke. Untuk ini jadi 02. Dan ini 02. Ini juga saya rename 02. 02. Kemudian ini saya taruh di sini. Teman-teman nggak usah khawatir. Tetap harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena untuk mempermudah kita untuk mengerti metodenya, bukan mengerti sintaksnya, teman-teman. Karena kalau ada kita debug di sini susah. Akan lebih mudah kalau teman-teman debug di dalam bentuk extension metodenya. Jadi secara mekanik seperti ini ya, teman-teman. Ini MST kotanya saya simpan dulu. Tentunya dari collection-nya ya. Terus langsung kita panggil itu join-nya. Nah, join ini adalah extension method ya, bagian dari link ya. Dimana Anda butuh, kalau dari bentuk extension methodnya 4 parameter. Jadi ada ini, oke, bentar ini saya join ya. Kumpulannya tinner. Kalau tinnernya berarti adalah list MHS yang kita mau sambungkan. List MHS. Oke. Yang kedua adalah outernya, outer key selector. Outer key selectornya adalah berarti yang ini. Kota.id. Jadi, karena dia itu sintaksnya itu untuk parameter itu bentuknya lambda, ya kita masukin dalam bentuk lambda. Butuh parameter 1 sebagai ini, tinnernya. Oke. Jadi, ya, tinnernya berat. Sebentar, ini bukan tinner, ini adalah outernya, sorry. Outernya berarti MST kota. Ya. MST, atau tadi saya sudah coba. Oke. MST kota, di mana atau yang kita ambil adalah MST kota.id. Kedua, baru ini kita bicara inner key-nya. Inner key-nya berarti ya acuannya dari si mahasiswa ini. MHS. Ya. Kita pakai acuan yang sama dengan yang di atasnya. MHS, di mana MHS yang kita ambil adalah MHS.id. Kemudian, parameter keempat adalah ini mau dijadikan apa? Itu kenapa kok istilah parameternya itu namanya result selector. Oke. Kita mungkin akan lebih mudah kalau kita ganti baris ya. Ada error, tapi teman-teman nggak usah khawatir dulu. Ini kita bisa hapus. Saya masih bisa lihat yang di atasnya ya. Nah, ini adalah selektornya. Selektornya adalah seperti ini ya. Nah, ini selektornya itu butuh 2. Yaitu apa? Yaitu si ini dan MHS-nya ya. Jadi selektornya kita isi begini. Ini yang overload pertamanya aja yang kita bandingkan.
Oke, kini kita ada master kota. Jadi ini kita tetap MST kota, ya, koma. Perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru ya teman-teman. Ini kita mengacu ke pertamanya, kemudian innernya. Innernya adalah MAS. Oke. Yes. Nah, ini baru kita select new. Tapi yang kita tulis di sini pasti new-nya, bukan select-nya lagi. Ini new ini. Oh sorry, bukan di situ, di sini. New. Ini. Oke, titik koma. Untuk lebih mudah memperlihatkan ininya, oke, saya bikin gini aja deh. Ntar undo. Ini saya ganti baris. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya lebih mudah ya teman-teman. Nah, coba kita format. Oke, sudah benar. Jadi ini joinnya seperti ini dan kita tulis, terus kita cetak. Kalau nggak kita jalanin tulis, ya ini nggak akan tereksekut. Tapi sebetulnya kalau for each ini udah pasti bisa. Cuma masalahnya for each ini punyanya list ya. Itu kenapa saya jadikan list dulu. Karena metode ini bukan SSS method, ini punyanya list. Oke, kita berhenti di sini, breakpoint ya, kita jalankan. Kita mau lihat tampilan yang di awalnya seperti apa. Jangan lupa dikompil dulu ya, teman-teman. Memastikan tidak error. Oke, compile dulu, kita jalankan. Oh, ini masih ada debugger-nya nyala. Ini saya matikan. Nah, sampai di sini dia akan cetak ini ya, kota-kotanya. Ya. Dan ini dia sudah mencetak yang di atas. Di nama, ya, nama depan dan belakangnya ini saya gabung, dan kotanya ini kota apa gitu. Di sini kita lihat Iriawan itu di Jakarta Selatan. Oke, benar nggak Iriawan di Jakarta Selatan? Kalau kita lihat di sini, Jakarta Selatan itu nomor berapa? 1, 2, 3, nomor 3. Ya, benar. Di Jakarta Selatan dan lain-lainnya ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, Bekasi. Oke. Kita bandingkan dengan yang ini juga. Mungkin ini akan saya besarkan ya teman-teman. Nah, terus bandingkan, kita berhenti di sini dulu. Oke. Jadi ini adalah pseudo sintaksnya dan ini adalah extension methodnya. Kita bandingkan. Nah, masih sama ya teman-teman. Jadi akan lebih mudah jika kita melihat bentuk yang dalam mana tadi itu? Ini, dalam extension methodnya. Oke. Saya matikan dulu. Nah, pengertian join ini pada waktu kita pakai pseudo syntax kayaknya nggak ada masalah, biasa-biasa aja, seolah-olah sama. Tapi begitu di-compile itu bisa beda metode yang dipanggil. Kalau ini dimana setelah join langsung di-select ya, tidak ada ditampung di variable lain dulu ya. Setelah join on kota ID equals minus kota ID ya, langsung kita select. Dia hanya manggil metode join. Ya, hanya manggil join. Nah,
Ada bentuk lain atau contoh lain. Jika Anda hasil joinnya itu mau diproses lagi seperti ini, ya. Kemudian setelah itu di-select. Tapi ini hati-hati ya teman-teman. List ini, ya, list yang ini itu adalah sudah dalam bentuk collection. Sudah dalam bentuk collection, tapi collection yang sudah di grup. Kalau ini dijadikan kayak semacam diteruskan dalam satu konteks logik yang sama seperti ini ya. Sebelum dia di move next yang actual kayak ini, triggernya move next ini sederhana, ini bisa tulis atau for each. Di sini belum ada triggernya. Setelah itu langsung di-select. Nah, ini akan dikompil menjadi panggil metode yang namanya group join. Metode yang akan dipakai adalah group join. Karena apa? Karena ini ditampung dulu di sini, setelah itu diteruskan. Nah, diteruskan ini hati-hati ya teman-teman ya. Belum tentu ini select-nya akan manggil select. Ya, ini sudah saya kasih komen ya. Ada group join yang memanggil select many karena from-nya bisa lebih dari satu di dalam satu konteks pseudo sintaks seperti ini atau dalam satu konteksnya si link. Selama linknya itu belum ada pemanggilan yang dia itu ngebongkar atau mengeksekusi logik-logiknya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya saya kasih contoh kalau ini di debug atau bahkan extension metode debug, selama belum ada pemanggilan ini, implementasinya join dan segala macam itu tidak akan dipanggil ya teman-teman. Tidak akan dipanggil, tidak akan di-trigger. Nah, itu kenapa di contoh kali ini tuh saya selalu ini saya query dulu ya, saya jalankan linknya dulu. Setelah itu baru saya trigger tulisnya. Yang ini juga kayak gitu. Ini saya tampung dulu, setelah itu saya trigger tulisnya. Karena ini juga kembaliannya berupa enumerable. Ya. Ini karena ini anonymous class, jadi dia akan ngasih ini ada kata-kata generiknya itu aksen A, di mana aksen A itu adalah anonymous class, di mana si anonymous class-nya itu ada properti yang isinya adalah kumpulan mahasiswa dan kotanya. Jadi ini seperti kalau teman-teman bayangin seolah-olah dictionary. Jadi ada kotanya dan ada kumpulannya. Cuman lebih mirip database juga. Kalau dictionary, key-nya tetap satu, tetapi value-nya bisa satu, bisa banyak. Bisa berupa kumpulan ya teman-teman. Ya. Kalau yang seperti saya demokan yang grup by di episode sebelumnya, itu satu key bisa value-nya banyak. Jadi semacam penanda, oh ini ada kota. Nah, kota ini datanya yang ada kota ini tuh apa saja. Nah, ini ada saya kasih nama untuk penampungnya adalah kumpulan mahasiswa. Walaupun ini sebetulnya kumpulan mahasiswa yang sudah di-join dengan MST kota gitu. Tapi untuk memudahkan menyingkat ini kumpulan mahasiswa. Oke. Ini akan dieksekusi sebagai pemanggilan atau dia akan manggil metode group join. Nah, di sini akan saya buka. Ya. Kita nggak usah lihat dulu ini bentuknya seperti apa, tapi nanti kita akan coba bahas tanpa ngelihat hasil decompile-nya. Jadi ini saya compile lagi. Oke. Dan saya buka di Dotik. Ini kumpulan fitur gagasan ya. Saya buka di Dotik ini. Kita lihat, oh bukan ini, di program.
Kelas program, dan ini ada main ya. Kita lihat ini initialize master kotanya, ini ada initialize mahasiswanya. Jadi saya masukkan value-value ini. Dan kita lihat ini source code aslinya ya teman-teman. Kalau kita konfigurasi debug, dia akan memberikan source code aslinya seperti ini. Ini masih ada bahasa Indonesia ya. Jadi, tapi bagusnya kalau pakai .pig ini dia akan kasih tahu source code di sini itu mappingnya ke mana. Jadi kita lihat AL-nya, karena dari sini baru kita bisa lihat high levelnya. Oke, high levelnya kalau untuk bentuk yang ini, yang ada ditampung dulu. Ini sebentar, ini saya kecilkan. Ditampung dulu ke list group join MS Kota ini ya. Kemudian select new. Nah, ini ada di sini. Nah, ini manggil metodenya group join. Dan yang di atas, kalau nggak ditampung apa-apa, hanya langsung di-select aja. Ini manggil join. Ya. Jadi sama persis ya teman-teman. Ini join yang ini dengan join yang bawah itu sama. Kalau kita lihat, nah, mungkin ya beda-beda nama hasil compile-nya, tetapi nah ini logiknya kan sama. MST Kota ini sama dengan new ini anonymous class ya. Gini. Terus tulis, habis itu di for each. Jadi kalau sudah dalam bentuk compile gini ya, setelah ditulis langsung dot for each. Nggak ada kayak apa namanya variabel perantaranya ditulis, ini enggak. Dia sudah langsung dioptimasi ini sebetulnya. Ini yang akan ada di hasil compile-nya. Jadi setelah tulis langsung for each, setelah tulis langsung for each. Nah, kalau teman-teman sanksi for each itu punya siapa, kita kontrol klik, ini punya list ya teman-teman. Nah ini dia, punyanya list. Ini ada for each, dan ini ada di class list ya. Jadi punyanya list, bukan extension method. Oke, kita balik lagi. Nah, ini group join yang sederhana. Ini adalah pemanggilan group join yang sederhana. Jadi kalau teman-teman penasaran, lah group join ini terus gimana pemanggilan extension methodnya? Ya seperti ini. Jadi group join ya. Group join di mana parameternya pasti yang pertama-tama ya. Ini MHS-nya ya. Kemudian ini ada lambda. Lambdanya ini ada signature-nya ini. Kayak di casting. Tapi teman-teman bisa ignore aja. Di mana ini pertama adalah MST Kota ID. MAS ini MAS Kota ID ya. Yang kondisi on-nya ini. On ini equals ini ya. Ini equi join ya. Dan berikutnya adalah result selector. Nah, result selector ini yang unik ya, teman-teman. Walaupun ini group join, walaupun itu join, tetapi parameter terakhir ini sama. Ya. Sama, cuma bedanya adalah kalau di join biasa, dia hanya fokus di masing-masing elemennya. Kalau ini adalah di child-nya. Karena ini ditampung dulu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini adalah kumpulan. Jadi hasil join yang ini ditampung di kumpulan ini, kemudian di select new. Jadi hati-hati ya teman-teman. Mungkin siapa tahu nanti akan ada yang saya interview. Select ini akan mengeksekusi select nggak? Kalau teman-teman bilang ya, wah saya tidak percaya. Karena setelah dia decompile seperti ini, tidak ada pemanggilan select sama sekali. Langsung group join, terus dia bentuknya seperti ini, lambdanya. Langsung dia generate anonymous class-nya. Nah,
Ini membuktikan kalau teman-teman asal pakai yang pseudosintaksnya ini saja, ya, sedangkan tidak mengerti di belakangnya itu dia manggil metode apa, ya. Terus yang tidak kalah pentingnya yang sudah saya sebutkan di episode sebelum-sebelumnya, debugnya susah ya teman-teman. Debugnya susah. Akan lebih mudah jika kita debugnya langsung ke metodenya seperti ini. Misal, saya mau debug select new ini aja. Terus, bagaimana cara kita tahu ini kapan udah masuk metodenya apa enggak? Karena ini bentuknya kan bukan bentuk metode. Karena ini sintaksnya sintaks query hanya pemetaan sintaksnya saja. Tapi kalau mau debug metodenya, bingung. Kalau ini bisa di-debug ya teman-teman, for each yang ini. Kalau kita misalnya punya akses ke source code-nya. Kalau saya sih punya. Ya ini kalau kita kontrol klik ya. Oh ini bukan source code-nya ya. Biasanya kalau pas debug mungkin keluar ya. Jadi ini ada di dalamnya list ya. Ada for each. Sebenarnya nanti kalau di debug harusnya sih keluar source code-nya. Oke, sebelumnya kan bisa teman-teman sering lihat kan waktu saya debug tahu-tahu nah keluar itu daytime segala macam source code-nya. Apalagi kalau ada exception. Jadi kita sudah tahu ini adalah pemanggilan group join. Yaitu tadi, karena dia ditaruh atau ditampung di collection dulu, baru setelah itu di-select, akhirnya mirip-mirip cara kerjanya group by. Itu kenapa dinamakan group join. Dan fitur ini sudah ada sejak .NET Framework ya teman-teman. Kita buktikan, ada apa enggak ya. Itu kenapa kok ada .pic ya untuk memudahkan kita untuk ngecek. Nah, sistem .link ini adanya di sistem core. Ini dia, sistem .link. Dan di sini ada enumerable ya. Dan enumerable ada group join ya, teman-teman. Ini dia. Group join. Dan nah ini delegate-nya ini. Jadi ada T-outer, ada kumpulan T-inner. Resultnya ini hasil kembalian si result selector-nya gitu. Jadi sudah ada sejak .NET Framework ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ini atau bilangnya dengan santainya bilang ke saya, oh ini ada cuma di .NET Core, wah. Kenapa saya selalu bisa dibilang hampir semua episode saya selalu bolak-balik dari .NET Framework ke .NET Core? Karena kalau teman-teman berangkat dari dunia .NET Framework, ya harus tahu juga teknologi atau teori di belakangnya. Tidak hanya relational algebra ya teman-teman, tetapi juga secara implementasi, ya kita gampangnya pakai .pic ya, karena .pic ini gratis ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ya tinggal download, install, selesai. Tidak ada ngisi-ngisi lisensi dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di sini, waktu about, cuma gini doang. Nggak ada kayak ngisi-ngisi apapun. Kalau kita lihat license information-nya, ini ada keterangan does not require license. Jadi tidak perlu ada lisensinya. Tidak mengharuskan ada lisensi. Ini gratis, tetapi sekali lagi gratis belum tentu open source ya. Ini tidak dibuka source code-nya. Punyanya JetBrains. Teman-teman bisa pakai .pic, ada juga yang punyanya code apa ya, yang dulu namanya Just Decouple tapi sekarang namanya Gati itu. Selain itu juga bisa pakai ILSpy, punyanya Visual Studio. Tapi jujur saya nggak terlalu bisa gampang makainya karena dia kayaknya built-in di Visual Studio dan apakah benar-benar bisa dipakai apa enggak, bingung saya. Di sini emang ada nggak ya? Coba saya search di sini, ILSpy. ILSpy. Tidak ada. Oke. ILSpy. Sama. Oke, tidak ada. Spy plus plus tapi bukan. Spy plus plus itu
zamannya Windows SDK yang zaman dulu-dulu untuk melihat apakah elemen visual ini atau UI-nya ini pakai kelas COM yang mana kayak gitu-gitu. Jadi ini bukan itu. Oke. Ini mungkin kepala sudah mulai panas ya, mohon maaf ya. Tapi semangat, tetap ikuti video saya. Kalau kita kepengen tahu benar-benar ya, jangan cuma pemakai, tetapi juga mengerti. Bisa jadi apa yang saya terangkan ini belum tentu benar 100%. Tetapi untuk menunjukkan saya salah atau tidak, saya berharap ada diskusinya yang konstruktif dengan cara apa? Ikuti video saya sampai habis, baru kita bahas. Pak itu salah, Pak itu nggak benar, Pak itu belum tentu. Ya, seperti yang cek fakta di video saya sebelumnya itu. Belum tentu. Oke, kita sudah sampai di grup join. Nah, ini ada komen yang saya tulis. Contoh grup join memanggil select many karena memakai from lebih dari satu. Jadi, si join ini ditampung, ya, kemudian kita from. Nah, itu nanti akan beda lagi ceritanya, teman-teman. Dia akan manggil select many. Karena yang di-select itu lebih dari satu kumpulan data. Ya, select-nya lebih dari satu kumpulan data. Kita kasih contoh ya. Saya bisa pakai bentuk yang di sini, tetapi nanti ya kita coba pelan-pelan diterjemahkan ke dalam bentuk extension method. Tapi kita tulis dulu di sini ya. Oke. Kalau waktunya masih mengizinkan, kita bahas link yang left outer join di video ini. Kalau tidak ya tunggu hari Jumat. Oke. Ini seperti biasa saya kasih 02 untuk membedakan dengan yang di atas ya, teman-teman. Atau jangan 02 deh. Ini harusnya ini. Ini join ini select many. Kita buktikan. Nah, sekali lagi kesulitan kita. Kalau kita pakai sintaks yang query pseudo sintaks ini ya susah bayanginya. Saya punya tips. Kalau kita begini, from. Ini ya. From. Tentunya elemennya harus disebut dulu. Baru collectionnya in. Di sini. Ya. Select new ini. Oke. Kita format supaya enak melihatnya. Jadi, select new kumpulan mahasiswa sama dengan list group namanya join kota, walaupun ini namanya sama dengan ini, tapi ini beda teman-teman. Ini akan ya from ini dan select ini tuh akan diterjemahkan ke pemanggilan metode select many. Ini akan pakai group join karena ada into ke variabel ini ya, dan bawahnya akan manggil select many. Kita coba. Ini juga sekaligus latihan buat saya juga ya. Saya akan juga jalanin. Nggak perlu dicetak, bisa. Karena saya yakin ini pasti logiknya sama. Jadi, saya ambil ini dulu, ya, parent-nya dulu ya teman-teman. List ini. Dot. Ya. Karena ini ada list group ini, pasti ada group join. Group join. Ya. Jadi saya terangkan yang atasnya dulu, yang bentuk sederhananya, baru ini yang rada kompleksnya. Ini adalah group join. Di mana group join ini parameternya adalah
child-nya si list MAS ya. Kita lihat di sini ya, ini ada enumerable berarti kumpulannya list MAS, koma. Nah, ini adalah outer key selectornya. Kita bisa copas dari yang sudah ada. Nah, ini outernya. Kontrol spasi ya teman-teman. Kalau ingin nampilin itu. Saya kemarin lupa kasih tahu. Kemudian yang ketiga adalah, nah, ini adalah inner key-nya, jadi si master kotanya ya. Oh, sorry. Yang pertama ini master kota. Wah, keliru saya. Yang pertama ini master kota. Berarti yang pertama itu yang ini yang outernya ya. Kasih koma. Biar gak bingung. Ini saya paksa ganti baris ya. Kita kontrol spasi lagi. Kontrol spasi kalau mau lebih yakinnya. Nah, itu parameter keempatnya adalah bisa selector. Tetapi signature-nya si delegate-nya adalah master kota, koma kumpulannya. Master kota, koma kumpulannya. Yaitu yang dijadikan parameter. Jadi ini domestic kota, koma. Ya, ini kumpulannya. Tapi kumpulannya dalam hal ini adalah kumpulan mahasiswa ya. Kumpulan mahasiswa. Oh sebentar, ini kita coba dulu deh. Agak apa namanya? Agak ngehang. Select new ini. Select new ini langsung new. Oh ini langsung ininya. Ini langsung elemennya. Ini kan kita kumpulan ya teman-teman. Jadi kumpulannya ini ya berarti list group. Oke. Sebentar. Oh, ini yang terusannya ada di sini. Oke. Jadi ini itu ditaruh sini. Nah, baru kita bisa bilang kasih nama si propertinya kumpulan mahasiswa sama dengan list group ini ya. Lebih gampangnya kita ganti baris bawah, kita kasih koma dan kita rapin dikit. Nah ini dia. Jadi MST kota ini dan MAS kota ID ini adalah perwakilan dari ini ya, join yang ini, ekspresi atau sintaks yang ini. Kemudian ini ditampung di list group ini, dan ini dijadikan parameter untuk yang fung atau delegate yang keempatnya. Oke, kita lihat apakah sama di situ. Dan semoga saya tidak mempermalukan saya sendiri. Kita compile ya. Dan kita lihat lagi. Ya tentunya ini harus ditutup dulu ya teman-teman. Biar tidak ngaco. Takutnya nanti masih source code yang lama. Kita remove. Kita buka lagi. Kumpulan ini ya. Kita lihat program. Oke. Drum roll. Salah apa enggak? Sama enggak? Oke. Kita lihat yang di sini. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk pseudo sintaksnya ya. Ini adalah bentuk pemanggilan extension metodnya. Tapi ini kurang ini teman-teman. Kurang ini. Oke. Ada yang salah. Sebentar. Bukan itu. Itu kurang. Tidak sama itu nanti. Jadi ini harus ada setelah ini. Ya ini kan group join ya.
baru itu ada yang namanya select many. Select many. Kita lihat di sini, select many itu ini bentuk override yang paling sederhananya adalah menarik ini. Sebentar. Dia group join ya. Di mana A-nya adalah oh ya, ini A-nya adalah kumpulan mahasiswa. Oke. Ini kita kasih parameternya aja. Di mana kumpulan mahasiswanya ini. Oke, kita lihat dokumentasinya. Ini join. Ini join. Oke, kita lihat grup join ini. Dan grup join ini yang manggil select many mana ya tadi ya? Live author join-nya nanti kita bahas, kalau sekarang enggak. Select many, nah ini dia. Oke. Jadi apa yang ada di sini langsung di mapping. Oke. Ya. Anda lihat betapa rumitnya. Tapi semangat ya teman-teman. Oke. Jadi yang ini tetap begini kayaknya. Kalau kita lihat contohnya di sini, Departemen GJ new ya. Oke. Kita new. Kalau gitu kita seperti ini jadiin satu aja. New langsung bulannya aja. Apartemen ya berarti si mesti kota, koma ini. Jadi seolah-olah langsung dipasingkan aja gitu. Nah, oke. Baru di sini yang lebih kompleksnya. Ya, saya juga sambil begini coba sambil berdoa ya teman-teman. Semoga nggak salah lagi. Kumpulan mahasiswa. Oke, kita lihat signature-nya si select many. Bukan ini. Nah, ini dia. Is new. Oh, dia butuh 2 parameter. Oke. Butuh 2 parameter. Kalau kita lihat di sini, sama sepertinya. Dia juga butuh 2 parameter. MST kota sama si kumpulan ini. Oke. Kita samain aja. Ini hasilnya. Kalau yang 2 parameter yang ini. Bentuk keduanya. Oh, ini kok ada integer. Bentuk ketiganya. Bentuk ketiganya adalah oke, collision selector. Ya, ini ya saya cari. Dimana ini si A adalah, oh ya berarti tipenya ini. Enable mahasiswa. Ya, enable mahasiswa. Ini. Koma.
Ya, pasti bukan integer. Collection selector, transform, oke. Transform functionnya di mana sudah mulai ribet ya teman-teman. Oke, untuk membersihkan waktu kita lihat bentuk decompile-nya. Sementara ini yang saya selalu bilang harus tahu, dan sekarang ini saya juga kecentok juga ya. Kita save ya, coba compile. Saya kalau lihat yang manualnya juga nggak terlalu gampang bacanya teman-teman. Kita lihat hasil compile-nya dan saya akan jelaskan. Karena overload yang dipakai yang mana itu juga berpengaruh. Kalau kita ingin benar-benar hasilnya sama dengan yang bentuk pseudo sintaksnya. Nah, yang terpenting itu yang ada terusin yang ini. Oke, yang ini from-nya 1 ya, ini from-nya 2. Kita lihat apakah select menu-nya itu bentuknya pertama collection-nya, parameternya. Oke, high level-nya kita lihat yang ini. Dan ya, benar ya. Si parameter utamanya ini. Kemudian parameter keduanya adalah param 1 underscore param 1. Oh, dia langsung delegate-nya. Ini bentuk yang mana ya? Kita lihat signature-nya teman-teman. Nah, parsing files. Ini dia. Ini oke, ini overload yang ini. Di mana dia parameternya adalah ya ini extension methodnya this source-nya. Kemudian delegate-nya func di mana pertama adalah this source dan enumerable, oke, collection selector, oke. Kedua adalah ini. Oke, jadi cuma hanya dua parameter setelah ini ya tentunya. T collection selector. T collection selector, koma, bisa selector ya pasti harus ada, oke. Nah ini collection selectornya ini kalau kita kembali ke yang tadi, select menu, oke, group join ya. Group join yang punya saya sudah benar tadi. New, mesti kota, tulis group ini, udah sama. Sama, sudah. Cuman select menu-nya ini yang bikin pusing. Oke. Parameter 1 adalah parameter 1. Oh. Di mana parameternya akan dipasingin ke situ. Oke. Apakah yang di atasnya juga sama? Tulis for each. Oh enggak, di atasnya enggak ada, cuma ini doang. Ya ini karena ada from-nya lebih dari 1 ya teman-teman. Makanya ada select menu. Oke. Group MS join ini. Dalilnya enggak dipakai sama sekali. Yang ini yang dipakai. Oke. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, bentuknya semakin ribet. Tapi kalau ini di debug bisa. Pasti bisa. Apalagi kalau kita tahu ini kan punyanya enumerable nih. Jadi teman-teman bisa debug. Kalau ini susah. Jelas ini susah ini. Kita bisa ngebayangin sintaks aslinya bagaimana ya kan. Kalau ini kan dari bentuk parameternya udah kelihatan. Nah, ini kan adalah bentuk yang high levelnya. Ini underscore param 1. Kita lihat kalau low levelnya apakah lebih mudah atau tidak gitu. Dan ternyata tidak lebih mudah. Oke. Lebih ribet ya teman-teman. Select yang ini.
Jadi ini yang sudah dikompil itu dia akan ngasih nama-nama sembarang, tetapi tetap ini signature-nya mengikuti kaidahnya si select many ya teman-teman. Masalahnya return new, oh dia nilai digitnya di new. Oke, kembali lagi level aja. Ini juga proses belajarnya saya teman-teman. Itu kenapa saya mikirnya saya lebih suka lihat bentuk ini karena sekali lagi sekalian lebih mudah didebug, juga saya lebih mudah untuk mengertinya. Makanya ini ada select many. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti ini utang saya ya teman-teman ya. Karena saya bukan gagal sebetulnya, tidak lancar untuk menjelaskan kenapa kok ini jadi select many. Nggak cuma sekedar from-nya ini, tapi kita berlatih untuk benar-benar menerjemahkan atau mentranslasikan ini ke dalam bentuk assessment method. Kalau yang lain saya mengerti, tapi yang ini, nah ini sudah mulai pusing ini saya. Oke, sudah mulai bingung. Karena apa? Ini select menu-nya begini. Kalau kita lihat balik lagi ke dokumentasinya, ya. Jadi ada ini department and student ya. Ini kita lihat dia ada nama department and student dot gj. Gj itu group join yang dari sini, dari atas ini. Jadi ini ada dia bentuk anonymous class di mana ada dua properti ya, ada properti yang departemen sama gj. Ya, gj-nya ini itu sebetulnya kumpulan. Ini tipenya ini kalau teman-teman nyoba yang source code di sini, ini pasti innumerable. Cuma saya nggak nyamannya ini kenapa kok pakai dua huruf begini. Sebetulnya tidak terlalu jelas gitu. Oke, dan parameter keduanya adalah di mana dia ada dua parameter dan ini dia ya ini result selectornya ya, di mana dia bentuk anonymous class lagi yang ada dua properti. Satunya adalah department name, satunya student name. Ini utang saya untuk di hari Jumatnya. Sekaligus saya akan coba jelaskan select many. Asal teman-teman tahu, ide awalnya select many ini monad. Nah, monad itu apa? Saya juga nggak terlalu bisa menjelaskan karena itu sudah masuk ke dunianya functional programming dan itu masuk ke dunianya kategori teori. Tapi saya akan coba jelaskan di sisi pragmatis dari sisi codingnya, teman-teman. Nyontek dulu, teman-teman. Nyonteknya yang ini select many-nya itu. Nah, sekarang moment of truth-nya atau yang mendebarkannya itu bener nggak ini hasilnya, ya kan? Please ya. Sama dengan ini. Udah tulis ya. Tulis. Atau langsung aja. Nggak usah ditampung. Untuk keperluan untuk segera ngecek apakah ini hasilnya sama ya teman-teman. Bisa jadi punya saya salah, ya. Tapi kita lihat aja. Karena saya nggak mau asal baca yang hasil decompile-nya ya. Ya, jadinya nanti males itu otak saya nanti. For each, oke. Data group join lah, gitu aja. Join. Kita lihat di sini. Ya. Ya. CW, console write line. Jangan lupa pakai string interpolation. Dan kalau intip yang ini, kita coba nama sama dengan ini. Sampai sini aja dulu. Kita coba. Oke. Nah, nggak mungkin kan? Ada ini.
Ini yang dot. Oh, ho 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 ho. Bukan, ini langsung kotanya nih. Console write kota ya. Data group join dot kota. Ini key-nya. Dan setelah itu ada for each-nya lagi ya teman-teman. For each-nya lagi ini kayaknya bagus untuk kita bikin hierarchical ya, seperti group by itu. Di data group join dot kumpulan mahasiswa ya. Baru kita CW. Ini harusnya ini redline ya. CW CE. Item data itu aja biar jangan semua serba item, takutnya bikin bingung. Item data dot, nah nama depan dan ini aja. Jadi ini adalah mahasiswanya. Dan kita coba data group join lah, pastinya ini kita kotanya. Oke, kita lihat tampilan yang ini dulu, benar nggak? Dan kita coba. Menarik kan teman-teman, link ini bikin mendebarkan. Mana ya? Nah, ini saya susah melihatnya teman-teman. Jadi mungkin saya kasih penanda aja biar tahu kalau dia mulai mencetak itu. Salah ketik terus nih. Sudah mulai siwer. Semangat. Group join dengan select menu. Group join dengan select menu. Jalani lagi. Ini dia. Mana ini? Mana? Ini dia. Group join dengan select menu. Tuh, dikelompokin sama dia. Cuma yang bikin saya heran ini sepertinya ada yang aneh. Ada yang aneh kenapa? Karena ini ada data yang seolah-olah berulang ya teman-teman. Jadi yang kotanya Surabaya, karena mahasiswanya ini ada 2 yang di Surabaya, jadi kurang 2 kali. Yang 3 kali juga berulang 3 kali. 1, 2, 3. Nah, benar nih. Oke. Ya. Jadi grup join ini saya sudah mencoba untuk sesuai dengan contoh yang di dokumentasi. Nah, sayangnya yang di dokumentasi ini tidak menampilkan tampilannya seperti apa dengan kondisi data seperti ini. Nah, itu kenapa saya untuk di video ini saya langsung menjelaskan, udah ini kita langsung aja coba praktekin, kita praktek codingnya langsung dan langsung kita lihat hasilnya bagaimana gitu kan. Ini pasti harusnya ada cara di mana dia kalau memang dia ngegroup ya, group join ya, harusnya tidak berulang ya teman-teman. Ini perkota ini sama dia dicetak semua. Atau mungkin kita nggak bisa. Ya memang harus di iterate satu-satu ini. Karena itu sekali lagi itu kumpulan ya teman-teman. Oke. Nah pertanyaannya, kalau kita sudah tahu complexity, perlu nggak sih? Jujur saya sendiri jarang pakai ya, yang untuk grup join ada select menu ini. Karena menurut saya, jadinya itu aneh bentuknya.
kita ngegroup sama join gitu. Jadi karena ini ditampung dulu di sini, setelah itu di-select lagi. Nah, ini sudah mulai susah ngebayanginnya. Tapi sekali lagi ini tergantung teman-teman ya. Sekali lagi ini tergantung teman-teman kebutuhannya sejauh mana. Tadi yang belum saya lakukan adalah kalau grup join yang sederhana tanpa select menu gimana. Oke, ini kita coba komen dulu ya. Dan ini kita cetak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah lama ini durasi videonya, langsung aja saya pakai cara yang sebelumnya, for each ya. Oke, oh dia betulin. Oke, bagus. Data group join, nah, koin join. Kita cw data group join dot. Nah, ini ada kota dan ada kumpulannya. Berarti sama. Berarti kota kumpulan ini harus di grup, bener-bener grup ya. Ini grup ini berarti kayak nggak terlalu bener-bener grup yang harusnya grup kalau kita pakai grup by gitu kan. Oke, kita kota. Oke, ini kota. Nah, ini berarti harus for each lagi ya teman-teman. For each terus. For each ini di data group join lah pastinya. Ya, dimana ini bukan item. Ini item MHS. Yang jelas. Kita cw. Nah, ini biasa. String interpolation. Item MHS dot. Oh, nggak bisa. Oh, ini harusnya ngacu ke kumpulan mahasiswanya. Oke. Item MHS dot nama depan biar kelihatan bagus, saya kasih tab. Sama nggak dengan yang tampilan itu? Jakarta Pusat, Jakarta Utara, nggak ada. Selatan ini baru. Ini kesannya jadi kayak itu ya teman-teman. Seolah-olah itu outer ya, padahal bukan. Ini benar-benar mencetak semua kota, dan kalau ada anaknya baru dia cetak. Jadi rancu menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Sesuai dengan utang saya hari ini, berarti di hari Jumatnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ini perkara group join dan select menu ini ya. Sekaligus saya jelaskan yang left outer. Kalau masih ada waktu, saya jelaskan juga yang select menu-nya kenapa kok seperti itu. Atau minimal saya kasih overview-nya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ini akhirnya memakan waktu lebih dari 1 episode ya teman-teman. Mungkin di tengah-tengah itu nanti ada video saya yang bahas tentang cek fakta atau lain-lain ya. Kita lihat aja nanti surprise-nya bagaimana. Satu hal lagi ya, di donat 9 dan ke belakang itu hanya bisa join seperti ini. Full left join itu belum bisa. Yang seperti tadi saya bilang, defaultnya itu inner join. Full left join akan ada di .NET 10. Dan ini saya ada source code-nya .NET 10 ya. Bisa ambil dari github.com/.NET/runtime. Ini ada left join. Left join ini nantinya akan manggil metode seperti biasa. Biasanya yang metode-metode ini manggil iteratornya. Ini ada return left join iterator, di mana return left join iterator itu ini source code-nya seperti ini ya. Dan nah ini ada get grouping, create for join dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini pentingnya harus paham ini yield return ya, teman-teman. Ini dia pakai iterator juga. Jadi lebih mudah melihatnya. Ini ada di .NET 10.
Dan bisa jadi akan ada sintaks baru atau gimana saya nggak tahu ya. Saya belum sempat nyoba yang ini. Tetap semangat ya. Dan bagi saya ini adalah berita baik. Ada left join daripada susah payah bayangin inner join doang. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa coding itu bahagia. Di hari Jumat saya juga akan bahas ini source code-nya ini ya, lebih lanjut. Dan ini pasti akan bergerak lagi, siapa tahu ini akan berubah. Karena apa? Karena Android 10 sedang in progress, sedang dikembangkan. Belum ada versi rilisnya. Alpha juga setahu saya belum rilis. Mungkin Alpha rilisnya mungkin di bulan depan nanti, bulan Maret. Tapi mungkin juga saya nggak akan bahas secara detail karena saya masuk ke bulan puasa dan sekaligus nanti di Lebaran sepertinya saya akan libur dulu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Coding itu bahagia dan sampai ketemu di video berikutnya. Ya, dadah.